Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan tubuh batal wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program kami live interaktif, dan kali ini kita dalam episode konsultasi Islam yang diampuh oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarini yang merupakan salah seorang tenaga pengajar atau dosen di kampus STD Imam Syafi'i Jember. Seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sapa Anda. Tentunya dengan program interaktif ini Anda bisa bertanya secara langsung, manfaatkan kesempatan baik ini untuk bisa menanyakan masalah Anda yang berhubungan dengan konsultasi Islam di line telepon kami. Jangan lupa kode area Kota Jember 0331544687. Dan pemirsa, penyimak dan juga pendengar, Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan dan mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com atau juga fatwatv.id. Dan malam hari ini kita akan sapa Ustadz Musyafa terlebih dahulu, sudah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, fikum barakallah. Nah, malam hari ini Ustadz alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kita juga turut menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya turut bergabung ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam. Kemudian kita sapa pendengar untuk Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Baik, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk malam hari ini. Sebelum kita bacakan, kita akan ikuti satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Adarini. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sangat agung dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla as-subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai salat subuh, setelah beliau salam, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkataan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh, selesai salam, beliau membaca doa ini. Ini menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membacanya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya doa ini untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa ini di pagi hari setelah beliau selesai salat subuh. Dan
apa yang dikandung oleh doa ini juga menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa ini, dan ini sangat besar manfaatnya untuk kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya ilmu yang diminta, tapi ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa pengaruh baik kepada orang yang memilikinya. Itu minimal. Ketika seseorang berilmu kemudian dia menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ilmu yang bermanfaat. Karena berpengaruh baik kepada dirinya. Dan akan menjadi lebih besar manfaatnya ketika ilmu itu juga berpengaruh baik kepada orang lain melalui dirinya. Misalnya ketika dia sebarkan dan akhirnya diamalkan oleh banyak orang. Ini menjadi lebih bermanfaat. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang akan menjadi bumerang bagi orang yang memilikinya. Dan ini sangat membahayakan kita. Kalau misalnya kita mendapatkan ilmu agama, ternyata ilmu agama tersebut tidak kita amalkan. Padahal itu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita. Maka di sini kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu tersebut. Apa yang sudah diamalkan? Ini akan menjadi bumerang bagi kita. Ini akan menjadi sesuatu yang lebih memberatkan kita di akhirat nanti. Makanya mintalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ilmu yang bermanfaat daripada yang lain karena sangat pentingnya ilmu yang bermanfaat ini dalam kehidupan kita. Jemaah, kita lebih membutuhkan ilmu yang bermanfaat daripada rizki. Ya. Daripada rizki atau harta. Kita lebih membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulukan permintaan tentang ilmu yang bermanfaat daripada permintaan tentang rizki. Kemudian yang kedua, warizqan thayyibah. Berikanlah kepadaku aku mohon kepadamu rizki yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan sifat yang baik karena di sana ada rizki yang tidak baik. Rizki yang baik adalah rizki yang halal. Rizki yang baik adalah rizki yang berkah. Rizki yang baik adalah rizki yang mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Inilah yang kita minta dalam doa ini. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita hanya berpikir dapat harta saja. Jangan sampai target kerja kita adalah dapat uang, dapat rizki. Hanya itu. Kita tidak memikirkan apakah rizki ini baik ataukah buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk meminta rizki yang baik, bukan hanya rizki saja. Karena rizki kalau tidak baik, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, justru akan mencelakakan kita. Makanya perhatikan
cara kita mencari rizki. Berusahalah untuk mencari rizki dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mendapatkan rizki yang tayyib, rizki yang baik, rizki yang berkah, rizki yang banyak manfaatnya untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya meminta amal saja. Karena di sana ada amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalannya kelihatannya baik. Karena amalan yang baik hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi 2 syarat. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Ya, makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mintalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan-amalan kita, usaha-usaha kita untuk melakukan amalan tersebut nantinya tidak sia-sia di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling merugi dalam amalannya. Kelihatannya amalannya banyak, tapi ternyata di akhirat nanti kita tidak mendapatkan apapun dari amalan itu. Allah jadikan amalan-amalan itu menjadi seperti debu yang berterbangan. Jangan sampai seperti itu. Maka perhatikan amalan-amalan kita jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah sudah ikhlas? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan? Kalau 2 syarat ini sudah terpenuhi, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah 3 hal yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan ini menunjukkan betapa pentingnya doa ini dalam kehidupan kita. Ya, mari kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas satu nasihat pembuka. Ustaz berbicara soal rezeki, berarti rezeki ini ada rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik Ustaz. Jelas, iya. Jadi tidak semua rezeki itu baik Ustaz ya? Tidak semua rezeki baik. Makanya Rasulullah SAW memberikan sifat itu, warizqan thayyiba. Itu menunjukkan ada rezeki yang khabith, ada rezeki yang tidak baik. Nah, iya. Walaupun namanya rezeki. Nah, Masya Allah. Iya. Dan cirinya adalah itu rezeki, ketika dikatakan rezeki tidak baik, dia tidak bermanfaat untuk dirinya Ustaz. Iya. Rezeki yang tidak baik bisa berupa zatnya haram. Atau cara mendapatkannya haram. Atau ya syubhat. Cara mendapatkannya syubhat. Jadi rizki yang khabith, rizki yang tidak baik seperti itu, nantinya manfaatnya akan menjadi sedikit atau bahkan akan mencelakakan orang yang memilikinya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Yeah. Jadi harus hati-hati Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Apalagi kita berbicara di zaman sekarang, banyak orang yang mungkin tidak perhatian Ustaz ya, dari mana mendapatkan rezekinya dan dipergunakan untuk apa. Semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, dan juga kita mendapatkan rezeki yang benar-benar thayyib Ustaz ya, seperti yang disampaikan dalam doa tadi. Nah, pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif konsultasi Islam Fatwa TV malam hari ini, seperti biasa kita akan undang Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Silakan 033154460087, line telepon kami sudah buka. Anda bisa bertanya secara langsung, berinteraksi kepada Ustadz sampai nanti waktu kita tutup pukul 21 ke Indonesia Barat. Ustadz, kita ada penanya pertama di jalur website yang sudah mengirimkan pertanyaan dari Desi, Ustadz di Sidoarjo, Jawa Timur. Ustadz izin bertanya, ini entah namanya asli sebenarnya atau perumpamaan Ustadz ya. Yeah. Bagus dan Ayu ini berzina Ustadz. Kemudian hamil, lalu mereka menikah. Kemudian mereka menikah karena hamil duluan.
dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Putri. Qadarullah mereka bercerai dan Putri diasuh oleh ibunya di kota lain. Kemudian si Bagus Ustadz ya, mantan suami dari Ayu tadi itu menikah lagi dengan seorang wanita bernama Wati. Dan mereka dikaruniai anak laki-laki bernama Putra. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana hubungan nasab antara Putri dengan Bagus Ustadz? Si bapak biologisnya tadi Ustadz ya. Dan kemudian apakah ini bisa saling mewarisi? Kemudian yang kedua Ustadz, apakah Putra ini menjadi mahram dari Putri Ustadz? Karena secara biologis sama-sama anak Ustadz ya. Dan berlaku hukum mahram fikih seperti wudu, aurat dan sebagai wali dan lain sebagainya. Dan juga apakah Wati juga ibunya Putri ini termasuk Ustadz? Iya. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya kita di sini yang ditanya tentang hubungan kekerabatannya ya. Apakah mahram ataukah tidak. Kita tidak membahas tentang apakah pernikahannya sah ataukah tidak. Karena pernikahan yang didahului atau dalam keadaan wanita hamil, ya ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di mazhab Syafi'iyah hal yang seperti itu tidak dipermasalahkan. Ya, karena mereka punya kaidah bahwa sesuatu yang haram itu tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Ya, sesuatu yang haram yaitu perzinaan tidak menjadikan yang halal yaitu pernikahan menjadi haram. Walaupun wanitanya sudah hamil, dia masih boleh dinikahi. Karena kehamilan itu dari perzinaan. Ya. Kehamilan itu dari perzinaan. Dan perzinaan tidak menjadikan pernikahan yang tadinya halal sebelum perzinaan menjadi haram setelah ada perzinaan. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Namun jumhur ulama jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah mengatakan bahwa anak yang lahir karena perzinaan seperti ini maka nasabnya tidak kepada ayahnya tapi dinasabkan kepada ibunya. Ya, nasabnya tidak dinasabkan kepada ayahnya tapi kepada ibunya. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan ayahnya itu menjadi ayah biologis, ya, bukan ayah syar'i. Dan mayoritas ulama mengatakan ayahnya tidak boleh menikahi anak biologis wanitanya ini, ya. Anak biologisnya yang berkelamin wanita ini. Walaupun mereka katakan itu bukan anaknya syar'i. Ya. Ada pendapat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan ayah biologisnya boleh menikahi putri biologisnya. Namun pendapat ini banyak diingkari oleh para ulama, ya. Pendapat ini banyak diingkari oleh para ulama. Baik, ini yang berkaitan dengan pendapatnya jumhurul ulama. Kalau kita memilih pendapatnya jumhurul ulama, maka antara putra dan putri ini bukan mahram. Ya. Kenapa bukan mahram? Karena putri ini nasabnya bukan kepada ayah biologisnya, tapi kepada ibunya. Ya. Nasabnya kepada ibunya. Sedangkan putra yang datang dari istri yang kedua setelah perceraian dengan istri yang pertama, ini anaknya ayahnya. Baik. Ada pendapat lain yang ana lihat lebih kuat. Pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama salaf. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pendapat ini juga dikuatkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Mengatakan bahwa apabila seseorang berzina dengan wanita yang
tidak berstatus sebagai istri orang lain. Kemudian setelah itu hamil dan dinikahi. Ya. Kemudian setelah itu anaknya dianggap sebagai anaknya syar'i oleh ayah biologisnya, maka anak ini menjadi anak syar'i. Ya. Anak ini menjadi anak syar'i. Ya. Dengan 2 syarat tadi ya. Jadi syarat yang pertama, ketika perzinaan terjadi sampai hamil, wanita ini tidak berstatus sebagai istri orang lain. Dan syarat yang kedua, ayah biologisnya mengakuinya sebagai anaknya. Mengakuinya sebagai anaknya. Dia ingin menjadikan anak tersebut sebagai anak syar'i. Maka ketika keadaannya seperti ini, 2 syarat ini terpenuhi, anak tersebut menjadi anak syar'i. Dinasabkan kepada ayah biologisnya, dia mewarisi ayah biologisnya. Ayah biologisnya mewarisi dia. Ya, kalau anaknya dahulu yang meninggal. Dan seterusnya. Ya seperti anak syar'i yang lainnya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ana melihat ya pendapat ini lebih kuat, wallahu taala alam, meskipun pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Ya. Ini pendapat yang bukan pendapat yang mahjur atau lemah sekali, tidak. Karena dari ulama-ulama salaf juga ada yang memilih pendapat ini dan lumayan banyak. Ya. Dan ini juga dikuatkan oleh para ulama-ulama yang sangat mumpuni ilmunya, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Taib. Ketika kita katakan bahwa ini anak syar'i, ya karena terpenuhinya 2 syarat tersebut, maka putra dan putri sekarang ya dari dalam pandangan mazhab ini atau pendapat ini adalah 2 orang yang berbapak sama. Ya. Jadi ini saudara seayah. Ya. Ini saudara seayah. Wallahu taala alam, kalau itu saudara seayah berarti mereka berdua mahram. Mereka berdua mewarisi ayahnya, ya. Dan apabila salah satu ada yang meninggal dan yang satunya masih hidup, berarti yang satunya bisa mewarisi yang meninggal. Dari jalan dia saudara seayah. Ya demikian, wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Desi dari Sidoarjo yang bertanya tadi. Kemudian Ustaz, ada penelpon pertama kita malam hari ini dan sudah tersambung di line telepon Studio Fatwa TV Jember. Ada Ibu Emi dari Tangerang. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Halo, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Emi, pertanyaan Anda. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz Afwan. Saya mau menanyakan tentang sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ya. Apakah itu dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat ya? Salat sunnah apa Ibu? Salat sunnah taubat Ustaz. Salat taubat Ustaz. Salat taubat. Taib ya. Nah, kalau misalkan itu dicontohkan, bagaimana cara sholatnya yang terbaik? Baik. Yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu aja. Baik, itu saja pertanyaan Ibu. Ya, jazakallah khairan. Nah, jazakillahu khairan. Terima kasih Ibu Emi di Tangerang. Betul Ustaz. Taib. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apakah ada salat sunnah taubat? Ya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ditanya apakah ada salat sunnah taubah? Salat sunnah taubat, maka jawabannya bisa difahami dari sebuah hadis. Ya. Bisa difahami adanya salat sunnah taubah ini dari sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan dosa, kemudian dia berwudu dan salat 2 rakaat dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya. Ya.
kurang lebih maknanya seperti itu hadisnya. Sehingga para ulama yang memahami hadis ini, banyak dari mereka yang menyimpulkan bahwa ini bisa disebut sebagai sholat sunnah taubat. Kalau nama sholat sunnah taubat dari hadis tidak ada ya. Tapi para ulama ya memahami hal tersebut dari hadis yang saya sampaikan tadi. Ya, mereka memahami ini bisa disebut sebagai sholat sunnah taubat. Karena intinya sholat ini adalah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan Allah memberikan janji ya untuk diampuni dosa tersebut jika melakukan hal ini. Baik jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah ini berarti bahwa taubat itu harus dengan sholat ini? Jawabannya tidak. Ya, taubat itu tidak harus dengan sholat. Makanya tidak ada satupun dari para ulama yang saya ketahui yang memberikan syarat untuk taubatan nasuha harus dengan sholat sunnah 2 rakaat. Tidak ada. Yang ada mereka mengatakan bahwa taubat yang nasuha itu memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama an-nadam, ya penyesalan. Dia menyesali dosa-dosa yang dia lakukan. Ya misalnya dia na'udzubillah min dzalik ya melakukan perzinaan. Dia menyesali perzinaan itu. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, berhenti. Ya. Berhenti dari perbuatan dosanya. Kalau perbuatan dosanya mencuri misalnya, dia berhenti dari tindakan mencuri. Kalau dosanya melihat hal-hal yang diharamkan, dia berhenti dari melihat hal-hal yang diharamkan. Bukan bertaubat sambil melihat hal-hal yang diharamkan, tidak seperti itu. Itu bukan taubatan nasuha. Ya, ini syarat yang kedua, berhenti dari perbuatan yang diharamkan. Perbuatan kemaksiatannya. Kemudian yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ya. Dia punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya inilah 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk taubatan nasuha. Tidak ada syarat harus sholat 2 rakaat. Ya. Jadi taubat itu tidak harus dengan sholat. Tapi taubat bisa dengan sholat ini. Taubat bisa dengan sholat ini. Bagaimana sholatnya? Yang disebutkan di dalam hadis sholat 2 rakaat. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita menyampaikannya juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Yang penting sholat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian setelah itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sholat 2 rakaat ini bebas, tidak ada batasan-batasan. Ya, rakaat pertama membaca Al-Fatihah, membaca Qul ya ayyuhal kafirin boleh? Boleh. Membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Asri boleh? Boleh. Ya, tidak ada batasan-batasan di sini. Ya. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah kemudian membaca Qulhu boleh? Jawabannya boleh. Membaca Al-Falaq boleh? Boleh. Membaca An-Nas boleh? Boleh. Membaca ayat yang lain boleh? Boleh. Tidak ada batasan. Karena memang hadisnya demikian, tidak membatasi dengan batasan apapun untuk sholatnya. Yang penting sholat 2 rakaat dengan sholat yang memenuhi syarat rukunnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat ya jawabannya untuk Ibu Emi di Tangerang yang bertanya tadi. Kemudian ada penelpon kedua kita malam hari ini dan sudah tersambung juga bersama kami di line telepon Ibu Rosmini dari Pacitan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaan Anda. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Rosmini. Silahkan Bu Rosmini. Iya, iya. Ini saya ingin menanyakan tentang meruqyah kepada ibu saya, Ustaz. Kalau saya berdua bersama adik saya perempuan itu mempunyai rencana ingin meruqyah membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kami berdua ini baiknya bagaimana, Ustaz? Apa kita itu menaruh air di depan kita, nantinya diminumkan dan diusapkan, atau kita cukup meniup kedua telapak tangan, diusapkan kepada badan si ibu. Terus yang kedua, Ini ibu kondisinya sedang sakit atau bagaimana ibu? sakit yang saya tanyakan berkali-kali sedang Baik. stroke. Sampai saat ini masih sakit ibu ya? Iya, Kemudian ada niatan ingin meruqyah ibu dengan ayat Al-Quran tadi. Baik. ya. Terus yang kedua, kalau saya berdoa begini, ya Allah, berilah yang terbaik untuk ibu saya. Kalau memang Allah menghendaki memanggil ibu saya, panggillah dengan husnul khotimah. Dan kalau Allah masih menghendaki memberi sisa umur, berilah sisa umur yang berbarokah. Apa seperti itu salah, Ustaz? Apa bagaimana? Cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Dulu pertanyaan Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena Ibu Rosmini ini ibunya sedang dalam keadaan sakit stroke. Kemudian ingin diruqyah dengan membaca surat Al-Baqarah. Ini sesuatu yang sangat bagus sekali ya. Karena surat Al-Baqarah ini surat yang sangat besar sekali keberkahannya. Ya bisa untuk meruqyah. Bisa untuk meruqyah dengan dibaca dari awal sampai akhir. Atau dengan dibaca sebagiannya tidak ada masalah. Ya. Tadi disebutkan apakah dengan air ya. Kalau dengan air misalnya apakah airnya diusap, airnya dibaca surat Al-Baqarah kemudian mengusapkan tangannya ke air tersebut kemudian diusapkan ke orang tuanya, ataukah ditiup ya kemudian setelah itu diusapkan ke orang tuanya, atau bagaimana? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, meruqyah itu tidak harus dengan air juga, bisa dengan membacakan surat Al-Baqarah saja di depan orang yang sakit itu, dibaca dengan suara yang didengar oleh orang yang sakit itu. Bahkan tanpa menggunakan media air. Tidak harus menggunakan media air. Bisa dengan membacakan surat Al-Baqarah saja di depan orang yang sakit itu. Ya, dengan suara yang didengar oleh orang yang sakit itu. Bisa juga dengan dielus-elus, ya, bagian-bagian yang diharapkan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil membaca, sambil mengelus-ngelus bagian yang diharapkan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dengan cara yang tadi, media air. Media air ini ya bisa dengan berbagai cara tadi. Bisa dengan ditiup, ya. Bisa tanpa meniupnya. Tapi kita sudah niat ya. Niat membaca Al-Qur'an, membaca Al-Baqarah itu untuk media tadi, media air, kemudian airnya nanti diusapkan ke pasien, ke orang yang sakit ya. Ini juga tidak ada masalah ya. Itu juga dibenarkan oleh syariat karena tidak ada dalil yang melarangnya. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana sering saya sampaikan ya, ruqyah itu hakikatnya adalah doa. Ruqyah itu hakikatnya adalah doa. Dan bab doa ini ya luas. Maksudnya tidak dibatasi dengan batasan yang sangat sempit, tidak ya. Bab doa ini bab yang luas. Sehingga masalah ruqyah ini yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Kemudian doa yang disampaikan oleh Bu Rosmini tadi, seperti itu doa yang masih dibolehkan oleh syariat. Ya, di dalam hadis disebutkan jangan sampai kalian meminta kematian. Ya, jangan sampai kalian meminta kematian. Kalau terpaksa, maka berdoalah, ya Allah, apabila memang kematian lebih baik untukku, maka matikan aku. Tapi kalau kehidupan lebih baik untukku, maka jagalah kehidupanku. Yang disampaikan oleh Bu Rosmini tadi juga senada dengan yang ada dalam hadis, ya, senada dengan yang ada dalam hadis. Doa yang seperti itu tidak ada masalah, ya, tidak salah, tidak mengapa, ya. Dan itu doa yang baik, ya. Jadi di sini bukan doa meminta kematian, bukan. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila memang kematian lebih baik bagi orang yang sakit itu, maka wafatkan dia dengan husnul khatimah, dengan cara yang baik. Tapi apabila kematian lebih baik bagi dia, apabila kehidupan lebih baik bagi dia, maka berikan kehidupan yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang baik, ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini atas jawaban dan juga nasihat yang diberikan Ustaz tadi. Kemudian Ustaz, malam hari ini kita masih terima telepon dan ada penelpon ketiga sudah tersambung juga bersama kami dari Kalimantan Utara. Ada Abu Rizal, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Mau bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk muamalah, ya, atau hubungan dengan sesama manusia. Pak Ustadz, kalau misalnya ada teman kita yang beda agama, non muslim, Pak Ustadz, terus memang rasa perlu dibantu gitu, ya, terus kita bantu dengan ikhlas, ya, apakah itu termasuk ke amal ibadah kita, ya Pak Ustadz, hitungannya bisa masuk nggak ke amal ibadah itu kalau membantu yang berbeda agama, karena niatnya memang betul dia perlu dibantu, terus kita bantu dengan ikhlas. Ini membantu dalam hal apa, Pak? Misalnya ada kesulitan, Bapak bantu seperti itu. Ada kesulitan misalnya dalam hal keuangan karena orang tuanya sakit. Baik. Terus kita bantu, ya, itu salah satu contoh Pak Ustadz. Apakah dengan kita membantu secara ikhlas jadi nilai ibadah buat kita, ya? Baik. Yang pertama. Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau kita sholat berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki, ya, terus kita masbuk, misalnya masbuk sholat duhur, masbuk 2 rakaat, ada 2 orang yang masbuk di belakang satu saf dengan saya misalnya, terus berdiri, itu salah satu harus mundur dan salah satu jadi imam, Pak Ustadz, atau bagaimana syariatnya Pak Ustadz? Kondisi saat masbuk, ya Pak, ya? Ya, saya saat masbuk, misalnya dua orang yang masbuk ketinggalan 2 rakaat, misalnya sholat duhur, berdiri, salah satu harus mundur, salah satu jadi imam, atau tetap memang masing-masing sholatnya yang 2 orang masbuk itu, Pak Ustadz. Baik. Ya, Pak Ustadz, untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kita kalau membantu orang lain yang dia beragama lain, apakah bisa bernilai pahala? Jawabannya iya. Dan itu termasuk akhlak yang mulia. Ya, selama orang yang beragama lain tersebut bukan orang yang memerangi kita, ya. Bukan orang yang memerangi kita. Kalau dia memerangi kita jadinya kafir harbi. Dan kafir harbi pantasnya diperangi, bukan
bukan dikasih kebaikan. Baik. Ini konteksnya adalah orang-orang yang dari agama lain yang bukan orang yang memerangi kita. Ya, orang dari agama lain yang tidak memerangi kita. Ini masuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, Rasulullah katakan, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa khaliqil mu'minin bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan berakhlaklah kepada kaum mukminin dengan akhlak yang mulia. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan manusia masuk di dalamnya kaum muslimin, masuk di dalamnya orang-orang yang di luar Islam. Ya. Ini juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang di luar Islam, yang mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lihat jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ayat ini khusus menjelaskan tentang berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang di luar Islam. Tapi dengan syarat tadi, orangnya tersebut tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri asal mereka. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang-orang ini, ya, kepada orang-orang yang di luar Islam, tapi mereka tidak memerangi kita, mereka tidak mengusir kita, bahkan mereka bertetangga dengan kita, maka kalau niat kita benar-benar mulia, itu menjadi amal ibadah. Dan jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini bisa juga masuk dalam amal berdakwah kepada Allah. Ya, bisa jadi orang yang kita baiki tersebut akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Bisa jadi karena akhlak kita yang baik. Ya, intinya ini bisa jadi amal yang bernilai pahala. Ya, selama niatnya baik. Ya. Taib jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, ya tentang orang yang masbuk. Ya, ada dua orang masbuk ya. Ini misalnya dicontohkan tadi sholat zuhur. Ada dua orang yang masbuk, misalnya 2 rakaat. Setelah imamnya salam, maka dua orang ini berdiri. Apakah salah satu dari keduanya menjadi imam untuk yang lain, ataukah keduanya sholat sendiri-sendiri setelah imam selesai sholat? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, memang ada pendapat yang mengatakan boleh salah satunya maju. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah jamaah. Kenapa kita katakan lemah? Karena tidak ada contohnya. Pendapat ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau yang masbuk bukan hanya 2. Coba bayangkan kalau yang masbuk ada 6 orang di tempat yang berbeda-beda. Ya, yang 2 orang pertama di shaf yang kedua, 2 orang yang kedua di shaf yang ketiga, 2 orang yang ketiga di shaf yang keempat. Bayangkan apabila terjadi seperti itu. Kemudian semuanya melakukan hal yang sama, menjadikan temannya sebagai imamnya. Dalam satu waktu akhirnya menjadi ada 3 jamaah. Karena tidak saling mengerti. Ini jelas ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak ada dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan hal tersebut? Dahulu ada para sahabat yang masbuk, ya. Dan tidak ada penjelasan tentang itu sama sekali. Kalau imamnya salam, ya setelah itu para makmum yang masbuk melakukan sholatnya sendiri-sendiri. Ya, melakukan sholatnya sendiri-sendiri.
karena tidak adanya dalil yang membolehkan mereka untuk mengalihkan sholatnya dengan bermakmum kepada orang lain. Kan tadinya mereka sudah bermakmum kepada imam yang mengimami banyak kaum muslimin. Sudah, itu cukup. Ya, itu cukup sebagai imam dia. Tidak perlu dia mencari imam yang lain. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Abu Rizal yang bertanya di Kalimantan Utara tadi. Kemudian Ustaz, kita masih sapa penelpon kita yang berikutnya. Ada hamba Allah dari Jambi sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, seandainya kita di masa lalu kita itu ya sering. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya begini, kalau di waktu kita masih antara umur 20, 19, 20, 25 gitu, kita masih badung-badungnya, belum tahu hukum-hukum agama gitu. Kita banyak sekali melakukan perbuatan yang nggak baik gitu menurut syariat Islam gitu. Tapi di waktu sekarang ini kita mulai hijrah. Kenapa ya Pak Ustadz, rasa takut itu masih menghantui, apakah ibadah yang saya kerjakan ini diterima Allah apakah tidak? Dan selalu was-was terus, bukan was-was ini apa, was-was takut perbuatan kita di masa lampau itu memang kita tidak akan mengulangi lagi, tapi hati ini kok nggak tenang ya Pak Ustadz. Seperti kayak kita sholat tepat waktu, kalau nggak tepat waktu hati ini debar-debar, mendengar azan berdebar-debar. Jadi ya sudah diusahakan sholat tepat waktu, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, bahkan tiap malam aktif istiqomah kan. Cuman saya ini masih takut Pak Ustadz, bayang-bayang yang saya takut dengan masa lalu itu kan. Apakah saya itu ada amalan yang bisa untuk menenangkan hati saya itu Pak Ustadz, supaya saya beribadah itu yakin bahwa itu akan diterima Allah gitu. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu dari Jambi ya. Alhamdulillah, Ibu diberikan hidayah oleh Allah sebelum meninggal, sebelum mati, sebelum terlambat. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Ibu. Maka jagalah kenikmatan itu, syukuri. Manfaatkan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi sisa umur dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, rasa khawatir akan tidak diterimanya ibadah kita dan rasa khawatir akan celakanya diri kita karena dosa-dosa di masa lalu ini perlu dijaga, tapi jangan berlebihan. Perlu dijaga, tapi jangan berlebihan. Tetap harus kita imbangi dengan husnudzan billah, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus imbangi itu. Tapi jangan juga kita hilangkan rasa was-was atau kekhawatiran itu sama sekali. Jangan hilangkan sama sekali. Kalau kita terlalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa khawatir itu, maka dikhawatirkan kita malah malas-malasan untuk beribadah. Ya. Para sahabat, siapa yang lebih mulia daripada mereka dari umat ini? Tidak ada. Tapi sifat mereka disebutkan di dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka telah melakukan kewajiban-kewajibannya, tapi hati mereka masih was-was, hati mereka masih takut. Takut kalau nantinya menghadap Allah bagaimana keadaannya. Ini mereka mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka melakukan kewajiban-kewajibannya. Kebaikan yang kedua, mereka masih punya rasa khawatir bagaimana keadaan mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran ini itu ada baiknya jemaah. Yaitu tadi, menjadikan seseorang semangat untuk melakukan kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat. Maka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka yang paling pertama mendapatkan kebaikan itu. Maka tadi saya katakan rasa khawatir ibadah kita tidak diterima atau ibadah-ibadah kita belum sebanding dengan kemaksiatan kita, apalagi lebih berat dari kemaksiatan kita. Rasa khawatir ini perlu untuk kita jaga. Tapi jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai berlebihan. Kita harus imbangi dengan rasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemaaf. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Allah akan menerima amalan kita ketika kita memenuhi dua syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melakukan ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan. Demikian, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu hamba Allah yang bertanya tadi di kawasan Jambi. Kemudian Ustaz ada penelpon terakhir malam hari ini Ustaz. Dan sudah tersambung bersama kami ada Ummu Zahra dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, waktunya terbatas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz menyambung pertanyaan minggu kemarin Ustaz masalah sholat di kendaraan Ustaz. Ketika itu minggu kemarin itu Ustaz menasihatkan kalau kita berusaha dulu baru setelah tidak ada kesempatan baru di situ kita melakukan sholat di kendaraan. Yang saya lakukan memang saya belum berusaha Ustaz karena saya cuma melihat tidak ada berhenti itu langsung saya sholat. Jadi apakah sholat yang kemarin itu tidak sah atau bagaimana Ustaz? Baik, hukum sholat yang kemarin Ibu ya. Ya, terima kasih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ibunya bersedia untuk mengulangi sholatnya, maka lebih baik. Walaupun sudah terlewat Ustaz. Sudah terlewat, iya. Ya, makanya saya katakan kalau ibunya mau untuk mengqadha sholat tersebut, maka itu lebih baik. Ya. Karena ibunya ketika itu tidak tahu hukumnya, ya, maka saya katakan sebaiknya diulangi atau diqadha. Ya, salat-salat yang dilakukan di atas kendaraan tersebut sebaiknya diqadha. Wallahu taala. Nah, kemudian cara mengqadhanya Ustaz di waktu yang berbeda tentunya Ustaz ya. Kemudian niat dan lain sebagainya bagaimana Ustaz? Iya, niatnya ya seperti niat qadha biasa. Ya, saya mengqadha ada kesadaran dalam hati ya bahwa kita mengqadha sholat, misalnya sholat zuhur yang di atas kendaraan itu, dan Allah Subhanahu wa taala tahu ya maksud yang kita maksud itu, dan tidak harus di waktu zuhur. Mengqadha sholat zuhur yang sudah terlewat itu tidak harus di waktu zuhur. Kalau misalnya kita punya kesempatan mengqadhanya di waktu duha, ya boleh. Di waktu asar boleh, di waktu malam boleh, tidak ada masalah. Karena apa? Karena ini sudah masuk dalam bab qadha, ya. Bab qadha itu kapanpun kita mengqadhanya maka tidak ada masalah. Bahkan di waktu terlarang pun kita boleh mengqadha salat yang kita tinggalkan. Ya, misalnya antara subuh dengan sampai terbitnya matahari. Ini sebenarnya waktu larangan untuk sholat. Kalau sholatnya sholat qadha, maka tidak ada masalah. Begitu pula ba'da asar, ya, sampai maghrib. Ba'da sholat asar sampai masuknya waktu maghrib. Ini waktu larangan. Tapi kalau
sholatnya sholat qada, ya, maka tidak ada masalah. Ya, kita sebaiknya, kalau ini saya katakan sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya kita menjalankan secara urut. Kalau misalnya yang kita lakukan dari sholat-sholat tersebut di atas kendaraan itu, ya, misalnya 4 sholat, ya, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, maka qadanya sebaiknya secara berurutan. Ya, sholat duhur dulu, ya, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Apakah mengqadanya itu dengan qasar sebagaimana ketika di kendaraan di qasar? Jawabannya tidak. Karena ketika mengqada dalam keadaan bukan musafir, maka mengqadanya dengan sempurna. Zuhurnya harus 4 rakaat, asarnya harus 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Ya. Demikian wallahu taala alam. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, ya pemirsa, kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda yang sudah turut bergabung, berpartisipasi dan juga mengisi kebersamaan kita malam hari ini di program Live Interaktif Konsultasi Islam. Jangan lupa kita hadir insya Allah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jadwal asatizah dan juga program yang berbeda. Anda bisa simak informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV. Akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com atau bisa klik di fatwatv.id. Jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami, diantaranya Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter, serta official YouTube kami di @fatwatvofficial. Baik, kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini tahun lalu sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.